Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilio Corina dengan NIM 03142424031. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang paragraf. Nah, yang pertama materi yang akan kita paparkan ada pengertian paragraf, ada macam dan jenis paragraf, ada syarat penyusunan paragraf, ada teknik pengembangan paragraf. Nah, yang terakhir ada struktur paragraf. Nah, materi pertama ada pengertian paragraf. Nah, kira-kira anak-anak pada tahu nggak ya apa itu paragraf? Nah, benar. Paragraf ialah suatu pokok pikiran yang terdiri dari kalimat sebagai penyusun yang dibentuk secara sistematis dan logis untuk mendukung pokok pikiran di dalamnya. Baik anak-anak, materi selanjutnya ada macam-macam paragraf. Apakah kalian tahu macam-macam paragraf ada berapa? Dan ada apa saja itu? Ya, benar. Macam-macam paragraf ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Nah, yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca kepada hal-hal yang akan segera diuraikan. Dan paragraf pembuka akan menjadi penentu apakah pembaca akan melanjutkan kegiatan membacanya atau tidak. Oleh karena itu, agar pembaca dapat menarik minat dan perhatian kepada isi tulisan, ada beberapa hal yang dapat dipakai. Yang pertama, dapat menggunakan kutipan. Nah, kutipan itu sebagai dasar untuk memperjelas isi tulisan agar pembaca tidak akan merasa bosan kepada isi tulisan tersebut. Nah, baik anak-anak, materi kedua yaitu ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Oleh karena itu, di dalam membentuk paragraf penghubung, harus diperhatikan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya, agar paragraf 1 dengan paragraf lainnya teratur dan terhubung dengan logis. Nah, materi selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang merupakan simpulan dari hal-hal yang telah diuraikan di paragraf penghubung. Sehingga di dalam paragraf penutup tidak boleh ditutup secara tiba-tiba dan tidak boleh menimbulkan pembahasan yang baru yang menyebabkan kebingungan kepada pembaca. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang materi jenis-jenis paragraf. Nah, apakah kalian tahu ada berapa jenis-jenis paragraf dan ada apa saja itu? Nah, benar. Jenis-jenis paragraf ada 2, yaitu paragraf induktif dan juga paragraf deduktif. Nah, yang pertama ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama atau kalimat topik di akhir paragraf. Nah, selanjutnya ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama dan kalimat topik pada awal paragraf. Baik anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang syarat penyusunan paragraf. Nah, paragraf dapat dikatakan baik dan efektif apabila dapat memenuhi persyaratan tersebut. Di antaranya ada kesatuan, ada kepaduan, dan ada kelengkapan paragraf. Nah, di antara 3 persyaratan tersebut, ini akan menjadi penentu apakah paragraf dapat dikatakan berbobot atau tidak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kesatuan. Kesatuan adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan satu hal tertentu tanpa harus menimbulkan pokok pikiran di dalamnya. Baik anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kepaduan. Kepaduan adalah kecocokan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain untuk membentuk suatu paragraf yang berkepaduan yang baik. Baik anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kelengkapan. Kelengkapan adalah berupa kalimat-kalimat yang dapat memperjelas
atau menunjang suatu pembahasan yang akan dibahas pada topik utama, sehingga paragraf yang ditulis memiliki landasan yang kuat. Baik anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang panjang paragraf. Nah, panjang paragraf dalam suatu tulisan itu tidak sama, tergantung seberapa jauh atau seberapa dalamnya suatu pembahasan tersebut, dan tingkat pembaca yang akan menjadi tempat sasarannya. Nah, anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengembangan paragraf. Nah, kira-kira ada yang tahu apa tidak ya, ada berapa teknik pengembangan paragraf dan apa saja itu? Nah, betul, teknik pengembangan paragraf ada 3, yaitu yang pertama ada secara alamiah, yang kedua ada klimaks dan anti klimaks, yang ketiga ada umum khusus dan khusus umum. Nah, anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengembangan paragraf secara alamiah. Nah, pengembangan secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Nah, urutan ruang merupakan urutan di mana pembaca akan dibawa dari satu titik ke titik berikutnya di dalam suatu ruang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi tentang klimaks dan anti klimaks. Nah, yang pertama ada klimaks. Pengembangan sebuah paragraf dapat dinyatakan dengan peningkatan terhadap gagasan-gagasan. Nah, pada awal gagasan sebaiknya disusun sebaik mungkin, sehingga pembahasan berikutnya akan jauh lebih penting daripada pembahasan sebelumnya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang anti klimaks. Yang dimaksud dengan anti klimaks adalah sebuah paragraf akan memiliki gagasan. Nah, gagasan itu dikerjakan dengan sebaik mungkin, sehingga gagasan berikutnya dapat mengalami tingkat penurunan kepentingan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang umum ke khusus dan khusus ke umum. Nah, di dalam bentuk umum ke khusus, yaitu meletakkan gagasan utamanya pada awal paragraf. Sedangkan dalam khusus ke umum, yaitu meletakkan gagasan utamanya di akhir paragraf. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur paragraf. Nah, kira-kira ada yang tahu ada berapa struktur paragraf dan ada apa saja itu? Ya, benar. Struktur paragraf ada 3, yaitu ada topik, ada kalimat pengembang, dan ada kalimat penutup. Baik anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah topik. Topik merupakan kalimat inti yang menyampaikan gagasan pokok atau ide utama paragraf yang akan didukung dan diperjelas dengan kalimat-kalimat gagasan. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang memberikan penjelasan, rincian, bukti, atau contoh yang mendukung pokok gagasan yang telah disampaikan dalam kalimat topik, sehingga terjadi suatu kepaduan dalam paragraf. Baik anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kalimat penutup. Kalimat penutup adalah kalimat yang menyimpulkan atau menegaskan kembali suatu ide pokok utama yang telah dibahas. Nah, kalimat penutup biasanya berada pada akhir paragraf dan bertujuan untuk mengakhiri paragraf secara ringkas. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada penjelasan yang kurang mengerti, bisa ditanyakan melalui Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.